Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendidik PAUD, bagaimana kabarnya? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Suminah, pengawas TK Dinas Pendidikan Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kegiatan yang ada dalam komunitas belajar dalam sekolah di TK Negeri Pembina Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Guru-guru dalam kombel ini akan membahas tentang budaya positif dengan tujuan agar guru-guru dapat menerapkan budaya positif, perilaku positif bagi para siswanya. Sesuai dengan konsep Bapak Ki Hajar Dewantoro yang mengingatkan pada kita bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, apa itu tentang budaya positif? Apa manfaat budaya positif? Dan bagaimana penerapan budaya positif bagi anak-anak akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Wanda selaku Ketua Komunitas Belajar di TK Negeri Pembina Kota Kediri. Mari kita ikuti kegiatan komunitas belajar di TK Pembina Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mengikuti kegiatan kombel di Lembaga TK Negeri Pembina Kecamatan Mojoroto. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini saya selaku Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Mojoroto ingin memperkenalkan diri kombel yang ada di lembaga kami. Kombel yang ada di lembaga kami ini terbentuk pada bulan September tahun 2023 dengan nama Komik Bejo. Yang dimaksud dengan Komik Bejo adalah Komunitas Pendidik TK Pembina Kecamatan Mojoroto. Adapun tim yang ada di Komik Bejo, yang pertama yaitu pembina adalah Ibu Suminah SPD MMPD, penanggung jawab saya sendiri Karir Susana Nurhayati SPD, Ketua Diwanda Ima Yulias Putra SPD, Wakil Ketua Maria Luciana Kusumawati SPD AUD, Sekretaris Nurul Yayu Ida Masruroh SE, Bendahara Erna Fitriningsari SPD, Koordinator Bidang Perlengkapan Siti Muzayanah SPD AUD, Koordinator Bidang Dokumentasi Adi Triseno Aji Widodo SPD. Adapun anggota terdiri dari Nur Musabikoh SIP ME, Diah Wisnu Werdining Tias SPD, dan Ali Murtado. Bapak Ibu, alhamdulillah tim Komik Bejo telah tersusun. Pada kesempatan ini kita akan berbagi praktek baik dengan tema disiplin positif. Nah, nanti akan disampaikan oleh Bapak Diwanda Ima Yulias Putra SPD. Semoga pertemuan kita di kombel pada hari ini nanti akan berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya untuk pelayanan anak-anak kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Kepala Sekolah minta izin kepada Bapak Ibu guru semua mohon izin terkait acara pembahasan dari modul 1 SMA tentang budaya positif. Kita masuk ke materi saja, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang kata budaya positif, dan bagaimana mungkin ini kita sudah pernah mungkin menerapkan di lembaga kita, sudah pernah menerapkan, cuma kita belum memahami secara detail, secara mendalam apa itu tentang budaya positif. Ini pengertian dari budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi mungkin kita sudah pernah melakukannya dari dulu dengan kegiatan pembiasaan di sekolah, pembiasaan yang baik di sekolah, tentang bagaimana kita menyampaikan hal yang baik, perbuatan yang terpuji kepada anak-anak kita. Kalau ini sudah contoh nih dari saya, mungkin dari Bapak Ibu guru mungkin bisa menjelaskannya lebih luas. Ini contoh budaya positif dari saya. Budaya berangkat ke sekolah tepat waktu, dengan sapa pada tempatnya, memakai seragam dengan rapi, kebersihan kelas dan lingkungan, bicara yang sopan, menyenangkan, dengan berbuat kesamaan, dan yang lain-lainnya masih banyak. Berbicara kita tentang budaya positif, itu memerlukan suatu perubahan pemikiran kita, bagaimana kita cara melayani atau memahami kebutuhan peserta didik di lingkungan sekolah. Bagaimana cara kita merubah mindset kita berubah agar memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Sebelum kita membuat paradigma program, kita harus mengambil dulu tentang filosofi pendidikan Diajar Dewantara. Ini bukan tabula rasa, ini maksudnya bahwa pemikiran kita mungkin dari dulu bahwa anak didik itu merupakan kertas putih kosong yang bisa kita tulis apa saja di dalamnya, bisa kita ukir apa saja di dalamnya, bukan seperti itu. Kalau menurut KHD itu bukan tabula rasa, itu seperti itu. Jadi anak didik mulai dari dia lahir itu sudah membawa bakatnya masing-masing, sudah membawa istilahnya karakternya masing-masing ketika dia lahir di dunia ini. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, itu maksudnya tadi. Tugas gurunya hanya menuntun, maksudnya dari bakat yang dibawa anak sejak lahir itu kita tuntut, kita kembangkan supaya bakatnya itu tumbuh, supaya bisa dia dalam arti peserta didik itu mampu memperbaiki atau memerubah waktu hidupnya lebih baik lagi. Tugas guru ibarat petani, ini anaknya ibarat biji jagung. Maksudnya ibaratnya bapak itu punya dua sawah, sama-sama ditanami jagung. Yang satu bapak ibu rawat dengan baik, diberi pupuk, disirami, diberi insektisida misalnya untuk menyerang menangkal hama penyakit. Yang satunya diperlakukan bebas, maksudnya tidak diperlakukan apa-apa. Dan nanti tumbuhnya pasti juga akan berbeda, pastinya hasil panennya juga pasti berbeda karena yang satu dirawat dan dipupuk dengan baik, yang satu lagi diabaikan. Ibaratnya seperti itu maksudnya. Jadi maksud dari kalimat yang saya sampaikan tadi seperti itu. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam terkait bakat yang dimiliki anak sejak lahir. Kalau kodrat zaman ini kita kaitkan dengan perkembangan saat ini. Maksudnya kita juga tidak harus mengikuti perkembangan zaman, karena memang ini zamannya sudah teknologi, makanya
ketika kita dalam menyampaikan pembelajaran juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di samping juga memperhatikan kodrat atau bakat anak yang potensi anak yang dimiliki sejak lahir. Yang terakhir berpihak pada murid dalam arti kita dalam pembelajaran itu harus mementingkan kebutuhan murid. Kebutuhan murid dalam arti dia ingin apa yang dipelajari itu kita tampung, kita istilahnya kita olah supaya kebutuhan anak-anak dalam pembelajarannya itu bisa terpenuhi semua. Itu makanya memang berpihak pada murid itu wajib bagi seorang guru. Ini mungkin ada yang tahu bedanya keyakinan dan peraturan kelas. Mengapa kok? Apakah beda antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Berbeda? Mungkin tahu alasannya dulu. Keyakinan membuat secara bersama. Peraturan Salah satunya itu nih. Kalau peraturan dibuat berdasarkan kesepakatan antara murid dan guru itu keyakinan. Jadi sama-sama istilahnya win-win solution gitu. Tidak ada salah satu pihak yang merasa terpaksa atau ada terpaksaan. Kalau peraturan kelas itu memang dibuat pada satu pihak, terutama mungkin dari sekolah itu punya peraturan. Bedanya lagi kalau keyakinan kelas itu berupa kalimat yang positif. Jadi kalau dibuat peraturan kelas, nggak apa-apa. Bedanya itu. Sudah? Ini yang juara. Nomor satu dulu, gitu. Nomor satu dulu itu begini. Yang pertama, 2, 3. Terima kasih. Ayo. Itu kita pilih tergantung tindakan kesalahan yang dilakukan. Misalnya lambat ke sekolah, kamu terlambat ke sekolahnya, ya tidak apa-apa. Pak Guru juga pernah terlambat ke sekolah. Pak Guru juga pernah sering telat ketika ada kegiatan rapat. Kamu pernah berbuat salah, Pak Guru itu juga pernah berbuat salah. Jadi kita memposisikannya sejajar dulu, sejajar bahwa kita juga pernah berbuat salah seperti yang dia lakukan. Nah, setelah ini distabilkan perasaannya. Pokoknya komponen praktek baik. Monggo nanti komponen praktek baik ini yang menyampaikan kepala sekolah atau kelas. Ya, nanti kita lanjutkan dulu. Kemudian yang kedua, pengantar sebelum menjadi praktek baik. Ya, pengantar ini bisa disampaikan oleh kepala sekolah atau oleh ketua pembina. Kemudian dalam menyampaikan tadi nanti monggo diolah kata-katanya, ya. Yang penting di sini nanti judul praktek baiknya apa disampaikan. Kemudian video praktek itu sendiri dipakai dengan foto-foto, dengan tulisan-tulisan yang memperjelas kegiatan itu. Kemudian nanti closing praktek baik ini biasanya yang memberikan ketua pembina. Nanti apakah nanti kita bagi, makanya ya nanti kita bagi. Kemudian nanti ada umpan balik dan refleksi. Untuk umpan balik dan refleksi ini mungkin bisa diberikan dari anggota komber ya, yang mewakili atau dua ya. Kemudian nanti mungkin ada penjelasan tambahan yang lainnya dari Pak Komber atau dari pengawas atau dari kepala sekolah, monggo nanti dirangkai sehingga menjadi video yang cantik. Okay? Dan insya Allah ibu ini pertama akan saya berikan kepada TK Sekecamatan Sudoto.
kedua nanti akan saya bagi ke IGTKI selengkap ini. Kemudian yang selanjutnya nanti kebetulan saya mempunyai grup Bunda se-Indonesia, nanti akan saya upload di sana, akan saya upload juga di BPP di grup itu nanti supaya paling tidak semua tahu bahwa di Kota Kediri ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Diwada Imajinasi Putra, Ketua Kombel Komik Bejo dari TK Pembina Kecamatan Mojoroto. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi dari budaya positif di sekolah yang sudah kami lakukan. Pada dasarnya, budaya positif sangat penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah, karena dengan budaya positif akan membentuk karakter anak, akan menjadikan anak memiliki karakter yang baik. Dalam hal ini, kita sebagai guru bisa menuntun anak untuk berperilaku sehingga pada kedepannya kelak anak-anak akan memiliki kehidupan atau memiliki masa depan yang lebih baik. Budaya positif erat kaitannya dengan keyakinan kelas, karena dengan keyakinan kelas kita akan membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Apa yang tumbuh dari kodratnya yang baik kita tumbuhkan, kita kembangkan. Apa yang tidak baik dari kodrat yang ia bawa dari sejak lahir kita buramkan atau kita tekan supaya anak-anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang lebih berkarakter Pancasila. Terima kasih. Demikian video penutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.